Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Thayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puji dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahmi dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Rasulullah yang menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kiram, ila hadratin jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadratin muallif hadzal kitab Syekhul Lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharain. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kita. Minggu yang lalu kita sudah membahas sedikit sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Sahal bin Abdullah Al-Usturi. Kata beliau, apabila engkau mencari teman baik dalam urusan agama ataupun urusan dunia, cari teman dengan memperhatikan 5 perkara di bawah ini. Nah, ini kalau hendak kawan, kalau hendak mencari teman, kata beliau, baik teman itu urusan agama ataupun urusan dunia, perhatikan 5 hal ini. Yang pertama kemarin, cari teman yang cerdas, cari kawan itu yang pintar. Jangan mencari kawan itu yang bodoh. Kalau bodoh nanti susah dinasihati. Setengah mati kita menjelaskan, tetap punya dia yang dia inginkan. Kenapa? Jawabannya bungulnya. Yang kedua, kata Sahal bin Abdullah Al-Usturi, cari kawan itu yang akhlaknya baik. Cari kawan itu yang punya akhlak yang baik. Sebab kalau kawan itu akhlaknya tidak baik, yang tidak enak itu nanti kita, yang susah tuh ini, misalnya punya orang Pak Toyo itu kawan yang nikah. Nah, masalahnya nih, Pak Toyo dia bagus saja bang di masjid, pengurus ketua RT, cuma punya orang Pak Toyo itu kawan yang nikah itu. Nah, itu yang ada nyamannya tuh, itu yang ada asiknya. Yang ketiga, jangan berteman dengan orang fasik yang terus-menerus melakukan maksiat besar. Orang fasik itu adalah orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Apa contohnya? Hampir tiap hari menyambung yang dikawani. Nah, maksiat. Karena fasik itu orang yang merutinkan kemaksiatan, rutin dia. Dalam minum-minuman rutin, bisa minggu 2 kali kan. Dia teler sama aja, itu rutin juga. Karena kalau kita kawan orang yang fasik itu dikhawatirkan nanti kita ikut gitu aja. Jadi si kawan gawirnya tiap hari menyambung. Lama-kelamaan ditawarinya juga enak.
Atau yuk nyaman tuh dia. Ada kawasan sedikit asal ada aja ini masalahnya, asal ada patoyok ada biasa menyambut yang orang sakali maisak pas langsung tele ini khawatirnya kayak gitu. Kemudian lagi karena orang yang terus-menerus berbuat maksiat itu menghilangkan dari hati itu kebencian terhadap maksiat. Orang tiap hari itu bermaksiat karena lawas-lawasan karena dianggapnya maksiat lagi. Kayak minum-minuman kalau jadi tiap hari atau seminggu 3 kali, seminggu pergi, lama-lamaan itu kan dianggapnya maksiat lagi. Sudah dianggapnya menjadi apa? Rutinitas kebiasaan. Nah, itu masalahnya. Bahkan ini bila sudah menganggap remeh, lalu maksiat-maksiat yang lain masukkan. Contohnya apa? Oleh sebab itu hati menganggap remeh terhadap perbuatan ghibah. Ghibahnya dianggap remeh. Karena banyak minum-minuman aja biasa aja, apalagi menyembah orang menahnya bahayanya. Karena sudah terbiasa berbuat maksiat. Orang di kantor misalnya terbiasa apa? Apa dia? Terbiasa korupsi, tinggal biasa lah. Ada apa juga jadi 50.000. Kalau sekarang masan ada baju 100, ada baju 200, ujung-ujungnya pas ratusan juta miliaran. Karena dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Nah orang ini dikhawatirkan nanti menganggap maksiat itu dianggapnya remeh. Bila sudah sedikit bahaya. Apalagi ingin misalnya pas setiap hari mengusir, itu yang biasa saja. Ada pak tiap hari pak mengusir, selalu mengusir itu biasa, itu maksiat juga. Pokoknya bila ada orang-orang sebut, ada orang-orang sebut, sehingga sesuatu yang luar biasa dianggap biasa saja. Bahkan di sini disebutkan diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata kepada Nabi, ujar Aisyah, cukuplah bagimu bahwa Sofia begini dan begini, yakni ia seorang yang pendek. Nah, itu biasa. Kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan perkataan yang andaikan tadi campur dengan air laut, saya akan merusakkannya. Jadi kebiasaan banget. Lalu suatu ketika Aisyah bapaknya punya Aisyah, Sofia itu awaknya halus, ujung cuma sepiahnya kan ada gibah lah. Makanya kita biasanya menjadi orang tidak ada orang berpangantinan kalau sahabatan enggak. Patuyunya boleh sudah ya. Situ tuh tiap kali persahabatan makan pasti mobil. Karena ini sudah menjadi wilayah daging, terbiasa. Bila terlihat patoyo, terlihat ini pasti mobil. Ada gibah lah. Nah, berusaha Allah, berusaha. Nah ini yang kedua tadi. Ujar Sa'al bin Abdullah Tusturi, cari kawan itu yang jangan sampai kawan itu adalah orang yang senantiasa berbuat fasik terus menerus. Berbuat fasik itu berbuat kejelekan, berbuat maksiat yang terus menerus, sehingga menganggap maksiat itu sesuatu yang biasa. Kemudian keempat lagi. Nah, keempat. Ujar Sa'al bin Abdullah Tusturi, bertemanlah dengan orang yang tidak tamak terhadap dunia. Nah, jadi cari kawan itu jangan mencari orang yang tamak. Orang yang tamak itu karena menyimpan diri kita. Yang orang yang tamak deh. Bila berbagi beres pembanyaknya, ini bagi beres kan. Bila berbagi apalagi daging korban inya juga. Bila berbagi zakat fitrah inya juga tamak kan. Bila berbagi daging korban yang lain dapat daging aja dikira kepala-kepalanya. Makanya untuk beliau bertemanlah dengan orang yang tidak tamak terhadap dunia.
Karena berteman dengan orang yang tamak terhadap dunia itu racun yang mematikan. Karena tabiat diciptakan untuk meniru dan mengikuti temannya. Khawatirnya kita tak ikut-ikut, ya ikut-ikut. Kasihnya dulu pernah orang sampaikan kan kayak apa? Nabi Isa, Nabi Isa ketika melakukan perjalanan membawa kawan saja. Ya orang bilang itu bedanya kemana kan? Sunat itu bakawan. Kalau luar kota kemana bakawan? Kenapa? Sebab bila bakawan itu singgah di mana aja, yang jelas sholat lima waktu terjaga. Nah, itu orang berhari ulama kabinet kemana? Mesti ada kawan sopir kasih apa? Tonggongan kita bukan. Sebab bila singgah di mana aja supaya pasti berjamaah. Atau kalau terjadi sesuatu ada kawan yang menolongi. Mungkin ada kawan yang apa? Nah, kalau misalnya Nabi Isa hendak bepergian keluar kota, tempatnya jauh, lalu sudah membawa kawan. Jadi jadinya di jalan. Pas perjalanan, dia rupanya Nabi Isa hendak buang hajat. Bahagi kan kayak ini bang banyak WC di mana-mana. Bahagi kalau buang hajat itu mesti mencari tempat yang agak teduh, ada kelihatan. Sehingga di suatu tempat punya Nabi Isa lawan kawan yang tinggal di sini lah dijaga, jaga makanan ada, minuman ada, jaga apa hendak buang hajat dulu. Orang buang hajat dulu berjalan ke tempat buang hajat jauh lah. Buang hajat waktunya agak lama, boleh Nabi Isa kembali ke tempat tadi. Pas sampai di sana lihat Nabi Isa, ternyata baju ada, minuman ada, cuma roti yang kurang. Nabi Isa itu bawa roti itu 3. Ini memang kebiasaan orang biasa itu bila bawa bekal itu ada mungkin pas-pasan, kadang mungkin orang. Kayak Pak Toyo misalnya sekarang berapa dia orangnya berlima. Anak kabar papan kadang mungkin mau nasi kuning itu 5 bungkus kadang mungkin. Paling ada 7 atau berapa, siapa tahu adalah anak penambah ya. Itu juga Nabi Isa nih. Nabi Isa minta kawannya orang yang kedua, Nabi Isa mau olah roti 3. Karena dalam hati Nabi Isa siapa tahu nanti kawan kah bapak sidir kah kada tak ambil hak kawannya itu orang berani. Sama kayak ini bila belajar kemana-mana tuh membawa duit itu jangan pas-pasan, balabih sedikit. Membawa bekal balabih sedikit. Ini contohkan oleh Nabi Isa. Dilihat Nabi Isa baju ada minuman cuma roti yang asalnya 3 tapi tinggal 2. Punya Nabi Isa. Siapa yang memakan satunya nih? Aku tadi bawa 3. Oh jangan kawan, aku kan tahu. Kawan dia. Lalu kawan Nabi Isa. Sekali lagi Nabi Isa. Siapa tahu tadi ada orang kasih nikah. Pas kan tadi tidur tak ambil, dia kawannya kada tahu. Yang jelas ulun kada tahu roti ini siapa yang mengambil dan ulun pun kada memakan juga. Nabi Isa itu namanya kawan kada tak mau ngasih nyolok. Dalam hati Nabi Isa siapa kan orang di situ pada kawan berbuat di padang tandus itu siapa? Cuma Nabi Isa juga dia menuduh pada. Nah ini boleh dijawab. Juga boleh menuduh jangan. Akhirnya apa? Jalan Nabi Isa santai, santai dia ada beban. Pas berjalan awas masuk ke hutan, pas di tengah hutan ketemu 3 bongkahan emas mainnya. 3 bongkahan emas. Disinilah kecerdasan Nabi Isa. Ujian Nabi Isa, satu buat aku, satu buat hitam, yang satunya buat nama makan roti yang satu tadi. Ya betul Nabi Isa. Ini ada 3 bongkahan emas yang bisa, satu buat aku, satu buat kamu, satunya untuk orang yang mau makan roti tadi. Di sinilah nang kawan tadi mengaku ulun kowe Nabi Isa. Nah, kalau di tahun Nabi Isa siapa nama memakan ada mengaku, tapi waktu dibagi emas mengaku. Nah,
Tidak bisa satu buat aku, satu buat kamu, satunya untuk kamu makan. Lalu yang kawan aku yang makan tadi. Hebatnya bisa Pak. Nah, sesuai dengan ini aja bisa. Kalau kayak gitu sampai di sini aja pertemanan kita. Nah, bisa. Makanya tadi kan jangan berteman dengan orang yang tamak saja. Oh jangan bisa kalau kayak caranya sampai di sini aja pertemanan kita. Lah, aku anak berjalan, anak usaha perjalanan, ikut pada usaha ikut. Amas 3 ini ambil aja ada Bapak. Ambil apa tiganya. Nggak bisa langsung berjalan. Si kawan tadi karena memang sudah cinta, nah tamak, ya yang asalnya 1 jadi 2 jadi 3, kawan yang ya kan kita tuh kan jangan nggak bisa kita dapat kawan aku salah, ada malah mengaku aku yang mengambil, ya bisa kalau itu caranya pertemanan selesai. Dalam artian apa? Menyesalkan duluan. Jangan bisa ambil ketiganya silakan, cuma malah melanjutkan perjalanan 3 pada usul 4 lagi. Nah bisa berjalan dengan kawan tadi santai aja, dan dengan kawan tadi apa juga, yang penting amas dapat. Nah bisa tulah berjalan. Rupanya si kawan tadi anak membawa amas itu bingung, kan menjadi bingung, kresek ada bawa apa-apa, ya Allah mau andaknya mana, membawanya andaknya di mana? Amas itu agak biar jangan kayak ini Pak, atau yuk gitu, mungkin kalau makan kayak ini, ya Pak ya lah, sakit orang kayak ini juga kan apa lagi, nanti bahasa dalam kitab itu bongkahan, berarti ganal. Nah akhirnya si kawan Nabi Isa bingung kayak apa nak membawa ini, di tengah kebingungan datang 2 perampok, nah ya maka perampoknya mulai malam mencari kada dapat. Pas ada melihat situ amas, punya perampok serahkan amas lagi. Ojek, kebetulan perampoknya berdua. Ojek kawannya lagi kayaknya sudah. Ikan berdua atau 1 kita bagi aja, masing-masing dapat 1. Dalam hati perampok, ya sudah daripada ada dapat kan. Nah, akhirnya dia perampok berikan kami berdua dimakan. Kami mulai malam tadi belum makan apa, pokoknya mencari mangsa kan dapat. Dari orang yang lewat. Nah, ini berhari kan yang namanya perampok itu pasti kita ke hutan. Kan ada yang lewatnya. Lalu yang perampok berdua ini carikan kami makan, kami lapar. Akhirnya apa? Kawannya bisa berjalan mencarikan makanan ke mana? Ke desa terdekat. Nah, di sinilah rusaknya hati berdua nih. 2 perampok tadi hatinya rusak, kawannya Nabi Isa jadi rusak juga. Kenapa? Cinta lawan dunia, tamak lawan dunia. Oh jangan perampok berdua nih enak, beda inya itu datang kita bunuh. Masalahnya kalau ada inya yang 1 aku 1, ya coba kalau kita bunuh ikam 1,5 aku 1,5, punya kawan perampok cocok. Akhirnya pas sampai mana kawannya Nabi Isa rupanya licik juga. Dalam hatinya Pak, tadi lawan Nabi Isa asalnya dapat 1, jadi dapat 2, jadi dapat 3. Datang ngambil 2 nih, jadi kada dapat lagi, jadi tinggal 1 aja kembali ke asal. Muncul di hatinya Pak, punya kawannya Nabi Isa kayaknya kan makanan yang boleh dimasak jalan sekaligus diberikan racun. Jadi pilihan pembawakan buahnya berdua makan, keracunan mati berdua. Nah, ini kenapa? Akibat dunia. Nah, akibat tamak terhadap dunia. Akhirnya apa? Kawannya Nabi Isa boleh membawakan makanan langsung diracun. Dikasihkan kepada 2 perampok tadi. Korbannya yang dikasihkan makan, salah satu dari perampok mau bunuh. Buta besnya lagi. Imbah besnya tertawaan berdua tadi. Imbah tertawa makan. Imbah makan berdua keracunan. Akhirnya bertiga mati di situ. Beberapa bulan kemudian Nabi Isa lewat lagi di tempat itu dengan siapa? Dengan pengikutnya. Habis lewat di situ ada 3 bongkahan amas tetap ada, mayat bertiga ada. Disitulah Nabi Isa menyampaikan kepada pengikutnya tidak bisa. Inilah akibat tamak terhadap dunia. Bertiga mati, tapi amasnya tetap ada. Nah, makanya jangan kawan orang yang tamak terhadap dunia.
Ya dulu tadi menyupani ya Allah, menyupani orang tadi udah wanita inya makan mani berdiri. Orang kada wani, mau nyambat waninya, cuma lawan kita wani. Atau yuk lawan pian itu, nah yuk sama. Yang memang berbahaya bang, orang kalau sudah tamak terhadap dunia berbahaya. Kenapa Nabi aja mengatakan karena Nabi umat itu andai kata dikasih satu gunung emas, satu gunung bukan seon dua on lagi, satu gunung emas, jangan Nabi pingin dua. Dikasih dua gunung pingin tiga, kenapa tamak terhadap dunia? Nah, tadi ingat lagi nih, tadi kata lagi. Padahal maaf aja lah kita ini setamak-tamaknya kita terhadap dunia pengen berharga anak-anak ayam kita ada sugi nak ayam kata ya misalnya jakawannya aku anak ini tamak dunia anak-anak ayam siapa yang ditolak anak ayam Nabi Sulaiman ada mungkin atau kayak Karun ada mungkin yang Karun itu bisa Karun itu bisa dua emasnya dilanjutkan Nabi Musa lewat ini bisa pada budak emas. Nah, ya, makanya juga saking sugihnya Karun itu meninggalnya di mana? Di Mesir lah. Nah, ada orang dapat harta di Tabang, dapat emas, apa juga harta Karun yang saking sugihnya. Patuyo dapat emas itu ya harta Karun. Jauhnya bang, Karunnya di mana? Di Mesir. Sekarang harta yang dapat di sini harta Karun. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, tidaklah menjerumuskan aku dalam bencana kecuali berteman dengan orang yang tamak. Itu bisa menjerumuskan sebentar. Kalau bahasa kami di kampung lo pak, masih kawan pada belambu, nah ya Allah, ada belambu ini menyupani kawannya. Ya kadang-kadang bahasa kampung tuh dia sering sekali mengatakan ya seikong pada tempatnya ada belambu lagi ban buta ban buta lagi yang kasihan tuh kawan kita nah kawannya kasihan kalimat lagi cari kawan itu yang apabila dia berbicara perkataannya benar, jangan mencari kawan itu yang berdusta pun bohong. Karena kalau kita besi kawan pembohong, ujung-ujungnya kita ini dibohonginya juga ya. Karena orang tua sekali berbohong, pasti selamanya berbohong. Karena apa? Sekali berbohong, pembicaraan kedua pasti ingin menutupi yang pertama. Ya, ketiga menutupi kedua, ujung-ujungnya bohong. Intinya sehal tidak benar, cari kawan itu yang bila berkata bisa dipercaya perkataannya. Jangan mencari kawan yang pembohong atau pendusta. Karena lama-kelamaan kita yang didustainya. Ya, kita didustainya. Contoh apa? Utang banknya 2 juta, 5 hari bayar. Ayo, ujung-ujungnya 2 bulan bayar. Ya, karena ujung-ujungnya kalau dia sudah sombong, lawan kita pun dibohonginya. Artinya kalau dengan kawan dekat aja dibohongi, apalagi dengan yang jauh-jauh itu pasti dibohongi. Kemudian lagi, jangan berteman dengan orang pelit, karena ia menghalangimu untuk mendapatkan sesuatu yang paling kau butuhkan. Kita kalau berkawan dengan orang pelit bahayanya Pak. Kita menginginkan sesuatu bisa kasih jadi Tuhan. Ujiannya kada baik, bukan kada baik, kelarangan. Nah, kalau ada sesuatunya pelit Pak. Jadi kalau bisa tuh
Kalau orang Arab itu nanti lihatnya pertama bila berkawan itu selalu mencari kawan yang tidak pelit. Sebab bila pelit kadang-kadang bisa seirama nanti. Karena sifat orang Arab itu pembunuh. Bila kawan pelit parai penyakit. Jadi cari kawan itu jangan yang pelit, jangan yang kikir. Kenapa? Karena disebutkan dalam kitab itu orang yang memiliki sifat kikir ada di dalam hati, di dalam dirinya, maka percayalah semua sifat-sifat yang tidak baik ada sudah di dalam dirinya. Kenapa? Nenek moyang yang tidak baik itu yang kikir. Orang itu punya sifat pelit misalnya, maka emosi sudah ada, pemarahan pasti ada. Sifat-sifat yang tidak baik itu sudah ada di dalam. Kenapa? Nenek moyang yang kejahatan yang tidak baik itu adalah pelit. Hanya hati-hati kita. Bahkan di dalam kitab Hidayatul Salikin itu disebutkan kikir itu sebuah apa istilahnya, sebuah akar yang rantingnya menjubai sampai ke dunia. Nah, akar cuma anaknya di neraka. Kalau orang dermawan, saksi itu akarnya, tapi kemudian hanya menjuntai sampai ke dunia, tapi akarnya ada di dalam surga. Jadi jangan berkawan, jangan berteman dengan orang yang kikir, dengan orang yang pelit aja. Kemudian jangan berteman dengan orang penakut, jangan jadi orang penakut. Kita yang jadi victornya orang, jangan juga. Kemudian nanti disebutkan di sini. Sudah disebutkan 5. Kalau kalimatnya ini kayaknya kayak bacanya. Misalnya disebutkan di sini mencari kawan yang cerdas susah dicari, mencari orang yang akhlaknya baik susah, mencari orang yang yang tidak melakukan dosa setiap hari susah, mencari orang yang tidak tamak dari dunia susah, kemudian mencari orang yang selalu berkata benar susah. Orang susah itu ada cuma susah. Maka kata beliau di sini disebutkan, kalau susah saja asingkan dirimu, jangan tapi hendak berkawan. Jangan tapi hendak berkawan. Ini memang ada kebiasaan kita yang mungkin kurang bagus. Apa itu? Kita ini kebiasaan hendak berkawan, tolak. Ya Allah, hendak berkawan, hendak mencari kawan, hendak keluar rumah itu hendak berkawan ngobrol. Kita orang Indonesia itu begitu keluar rumah ini dia mencari kawan yang sepemahaman. Makanya orang Indonesia ini sifat tetangganya kuat. Ya Allah, orang Indonesia ini jangankan 1 kilo, 2 kilo kita masih hafal sama orang. Berbeda dengan orang Makkah Madinah. Orang Makkah Madinah itu tidak ada hidup bertetangga itu ada. Nah, kita ini masih bertetangga. Ya Allah, itu ada banyak YouTuber Indonesia terkenal, Alman Mariana, hidup di Makkah 22 tahun. Ya, tuh ada tahun sebelah itu siapa? Tidak tahu. Ini kata-kata menyewa apartemen sebelah siapa? Tidak tahu. Sana tidak tahu. Kalau Pak Toyo nyata tahu 2 kilo gitu tahu. Bahkan hebatan orang kita tuh satu tahu tuh bukan sekedar nama, dengan kelakuannya tahu, gelarnya tahu. Hebat juga kita. Tahu dengan amat mana ya? Amat terek. Nah, ya Allah. Di ujungnya dia nggak ada bagusnya. Tahu dengan Pak Toyo yang mana? Yang RT. Nah, ya Allah. Orang kita tuh di ujungnya bisa menyebut itu. Kalau orang Arab ada saling kenal. Kenalnya di mana? Baru di masjid.
Hidup orang Makkah Madinah itu bertetangga di masjid. Dan di Makkah itu perhatikan kan, ini Makkah itu ada satu tempat itu di Sabti, di mana nih lantai 2 itu ada khasan, apa istilahnya, li ahli Makkah, artinya yang sembahyang di situ di dalam apa nih, di dalam putaran itu khusus untuk penduduk Makkah ini. Ya, jadi petanda di tandanya, di borongnya itu khas, hanya khusus untuk mereka yang tinggal di daerah sana. Jadi kalau masjid kita bangun di situ aja, rumah di mana maksudnya sekadar kawan. Jadi bertetangganya di masjid, kan sudah boleh sudah. Kalau kita ini kan lengkap, bertetangga di masjid iya, di jalan iya, di pasar iya, di mana-mana iya. Kalau orang makan katanya habis maghrib ya, bawa ke masjid, kubur kita. Makanya itu bedanya kita kalau kita lihat, alhamdulillah hidup bertetangga masih kuat hebat kita. Cuma kekuatan yang kita miliki jangan sampai terbiasa berbuat yang baik itu aja. Jangan dibiasakan hidup pelit, jangan dibiasakan menggibah itu aja. Kalau bertetangga aman aja kita, alhamdulillah. Makanya kehebatan orang Indonesia yang waktu musim Covid ada orang tenang aja. Walaupun kada boleh kemana-mana, masih tahu hutang ke warung sebelah, beres habis ya, bisa hutang kan. Kalau orang di Makkah, Covid, lapar salah pariwai, karena hidup kada dapat tetangga sama sekali. Nah jadi tadi kalau susah mencari yang ini kayak apa caranya? Jangan tapi bakawan, artinya bakawan boleh aja, cuma cari kawan itu yang memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita, itu yang penting. Selebihnya tidak usah. Apalagi sudah umur 60-an, sekarang sudah ya Allah. Imam Rasulullah aja umur 40 sudah sudah. Kita ini sudah 60 sudah kayak kenapa? Sebenarnya Allah itu sudah memberikan memberikan tanda sudah. Mana tandanya? Mun kita umur 60 nyata anak kawin ada pakai tinggal di rumah tak bisa. Ya kalau satu persatu sudah anak-anak kita kenalkan hilang, bukan hilang dibawa lakinya lah atau ke rumah lain lah. Itu sebenarnya Allah ingin mengajari kita, mengajarinya apa? Ujar Allah, kamu datang ke dunia sendiri, boleh kita sendiri juga. Nah, Pak Toyo lahir ke dunia suara Allah sendiri, lahir berjalan karena kawin, anak, berbini, lama-kelamaan anak hilang satu persatu, tadinya kawinan tinggal laki bini aja lagi, mana terdahulu suami lagi tuh. Bila terdahulu laki meninggal, bini seorang. Bila terdahulu bini meninggal, laki seorang. Itu aja. Artinya apa? Jangan sampai berlebih-lebihan di dalam bakawan, sedang-sedang aja. Karena mencarinya susah sebenarnya. Mencari teman dunia itu gampang. Cuma mencari teman yang akhlaknya baik, yang bisa membawa kita ingat kepada Allah, itu yang susah. Kan ada lagu mereka ada orang, mencari teman memang mudah. Kalau urusan dunia yang mananya, tapi kalau urusan akhirat susah. Urusan dunia paling gampang, asal biar suki ya, atau jadi pejabat aja gampang mencari kawan. Itu yang susah. Mau hidup di dunia, yang jadi pejabat atau orang sugih, tenang aja, kawan pasti datang. Kalau maksudnya, tapi mau ada duit, belum tentu ada kawan. Ada pejabat, belum tentu. Ujar Abu Dzar Al-Ghifari, tinggal sendirian lebih baik daripada berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, dan teman yang baik lebih baik daripada menyendiri.
Artinya kita boleh berkawan asal kawan itu mengarahkan kita kepada kebaikan. Ya, kawan aja. Yuk kita ke masjid, yuk kita ke majelis, yuk kita ini itu ikuti. Atau kalau kita ngomong yang tidak baik, dia nasihati kita. Ada boleh dia menggibah, itu bagus itu. Kawan baik itu bagus. Itu dipelihara. Artinya kalau bisa berkawan dengan orang-orang yang baik itu lebih baik daripada hidup menyendiri. Tapi menyendiri jauh lebih baik daripada berkawan dengan kawan itu kalau kawannya tidak baik. Dan Imam Ghazali mengatakan, orang-orang yang engkau jadikan teman itu ada tiga macam. Jadi kawan itu ada seperti makanan yang selalu dibutuhkan. Siapa itu? Ulama. Jadi yang dekat dengan ulama itu bagus setiap saat. Kenapa? Ulama itu digambarkan seperti makanan yang selalu dibutuhkan. Karena kita ini butuh nasihatnya Allah. Ada juga kawan itu seperti apa? Seperti obat. Obat itu artinya bila ingat ada sakit kan dibutuhkan. Ya. Artinya kawan yang seperti obat ini dibutuhkan bila memang tidak memerlukannya. Kalau ada bisa. Kalau ulama setiap saat kawannya bagus. Ada ulama dekati, ada ulama belajar. Kenapa ulama itu seperti makanan yang selalu kita butuhkan? Makanya bila kalian dekat dengan ulama, habaib, dengan kiai dekat, itu sebuah kesyukuran yang luar biasa. Kayak di Jawa orang banyak bahasa molok. Ada nang gawirnya kan ada gawirnya mau membawakan sandal kiai ya. Ada nang gawirnya apa lagi menyempurnakan ya. Kayak dulu ada di Banjarmasin ada haji orang Jawa itu sufi benar. Tapi sejak hendak mendekati ulama danau jadi apa? Jadi sufi ya, pada sufi benar. Kenapa sebut anak mendapatkan kau berkah? Sufi di Bulu Danau haji. Kadang-kadang pernah datang ke Samarinda tuh Bulu Danau ini di dalam ceramah. Sini dulu di luar gitu tuh. Kalau mau bola kepada sufi benar. Menurunkan tahu tak lanjut tuh. Kenapa hendak mampir kalau berkah? Kalau di bawah banyak yang ada menggunakan sandal, bawaan makanan. Nah, ada yang juga kawan itu seperti obat. Artinya kita berkawan dengan nama sahabat pas waktu dibutuhkan. Nah, ada tiap hari mah. Cuma bila perlu, iya. Ternyata jangan. Ada juga kawan seperti penyakit yang dibaraki, ya Allah. Karena kalau kita kawan itu seperti penyakit, berbahaya. Kita yang tertular sifat-sifat yang tidak baik pada dirinya. Nambah ya. Jadi kalau kawan itu ada misalnya kayak makanan ulama karena kalau bisa ulama-ulama asal ulama amilun ulama yang mengamalkan ilmunya itu kawannya bagusnya. Kenapa? Karena dalam kitab Irsyadul Ibad itu nanti dijelaskan ulama itu di hari kiamat diberikan Allah bisa mengajak orang itu memberikan syafaat kepada 70.000 orang. Asal ulama amilun ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau ada kayak itu bagus kawan yang dekati. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat kalau orang ahli ibadah setelah pemeriksaan langsung menuju pintu surga. Tapi belum masuk. Tapi kalau ulamanya ada duduk di mana tepian siratal mustaqim.
Apa gaweannya? Di situ gaweannya menariki orang yang dia sukai 70.000. Pak Toyo alim berarti karena hari kiamat Pak Toyo ingat, masuk, ya Allah. Karena orang-orang alim itu nanti bisa memberikan syafaat kepada 70.000 orang yang dia sukai sebaik. Makanya orang alim itu duduk, orang santai dulu, dididik secara mustaqim. Melihat dia sekarang cocok masuk. Makanya bagus bakawan, dan bakawan dengan orang alim itu lebih baik berdiam kebaikan. Karena begini, kalau di pengajian ini biasanya umum aja kan, ya Allah. Tapi kalau biar dulu orang alim kedua itu kadang-kadang ada kisah yang tidak ada di pengajian itu keluarkan semua. Dengan catatan kita banyak berdiam. Kalau kita banyak pandai, kisah itu ada keluar. Ya ada kiai dia mulai mana, jauhnya di mana, berapa hari di Samarinda, habis di kemana, bingung maksudnya, ya Allah, ujung-ujungnya kada pakai sah lagi sih deh, lebih berdiam banyak dia, kalau sudah berdiam ya supaya kita nanya dan yang lainnya, kan siapa, nama, bagus terus sekarang udah tinggalnya di mana, lama-lama pakai sah sedikit. Nah jadi tadi bila kawan itu seperti obat berarti dicari waktu kita butuhkan. Kalau seperti makan saja, contohnya ini biar ada makan, bukan ada makan, terlambat makan aja apa yang kayak gini. Di pagi biasa makan yang berapa kali ya? 9. Jam 9. Jam 11 baru makan yang apa yang terjadi? Lapar. Lapar. Maka kepala sakit. Nah, sama kita juga. Kalau kita itu jauh daripada ulama, hati itu nanti hati itu bisa emosi kuat, rasa sih. Kayak biar tadi makan, asal makan tepat waktu aja aman ya. Sama kita asal tepat waktu aja ikut-ikut majelis aman aja. Tapi kalau sabingguan daripada majelis, ya hati itu memanas semua. Kan tidak disiram dengan apa? Dengan nilai-nilai agama. Kayak tadi asal dia makanannya jam 8 sampai 9 aman. Lambat tak salah. Sama ini lambat mendapatkan ilmu agama kalau hati keras. Seperti itu. Nah jadi intinya tadi dalam artian kalau ada kawan yang baik, lebih baik jangan ambil kawan yang penting-pentingnya. Yang penting-penting itu apa? Kawan yang bisa membawa kita ingat kepada Allah, kawan yang bisa membawa kita menjadi orang yang bermanfaat. Jangan mencari kawan yang menyesatkan kita atau membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bahaya. Kita hendak ke masjid deh. Ini apain ke masjid berjamaah besok-besok aja gitu. Nah ini berbahaya nih. Ini yang berbahaya. Akhirnya apa? Kita yang ada berjamaah ada jadi berjamaah. Dan kita melawan sebetulnya. Sembahyang jauh bisa di jam 3. Nah bahaya nih. Asalnya sekalinya jauh jam 3, lama-lama bisa 1 hari. Kenapa? Udah kawan biasa aja yang sembahyang dulu. Akhirnya paling bahaya. Berarti yang penting kita melawan dulu. Pas ujungnya di jalan, pas pas sembahyang ada bapaknya mengatakan diri kita Allah Maha Penyayang. Ini yang berbahaya. Allah Maha Maaf. Iya kalau kita seperti tobat. Kalau ada, nah mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Saya sangat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma wafaqna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa fahma nas'aluka sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya